Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Waja'at dan datanglah sayyaratun sekelompok musafir. Fa'arsalu mereka menyuruh waridahum seorang pengambil air. Fa'adla lalu ia menurunkan dalwahu timbanya. Qal dia berkata, ya Bushra, oh senangnya, hadza hulam, ini seorang anak muda. Wa asarruhu, kemudian mereka menyembunyikan bidha'atan sebagai barang dagangan. Wallahu dan Allah halimun maha mengetahui bima ya'malun dengan apa yang mereka kerjakan. Wa syarauhu dan mereka menjual Nabi Yusuf bithamanin dengan harga bahsin yang rendah darahima ma'dudatin, yaitu beberapa dirham saja. Wa kanu sebab mereka fihi kepadanya minaz zahidin tidak tertarik. Jadi Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau di dalam umur kurang lebih 3 hari. Setelah masuk hari keempat, maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, wahai Yusuf, masa kamu di sumur sudah habis. Sekarang saatnya kamu keluar. Dan ada sekelompok musafir yang berjalan dari Madian menuju Mesir. Ketika dalam perjalanannya, musafir tadi tersesat, sehingga salah jalan, masuk, sampailah ke daerah tempat pembuangan, tempat sumurnya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan sumur ini letaknya jauh dari perkampungan, dan airnya sumur ini asin, sehingga orang-orang tidak ada yang ngambil air dari sumur tersebut. Biasanya hanya diminum oleh para pengembala. Kambing diambil untuk memberi makan hewan-hewannya. Karena tempatnya sudah jauh dari perkampungan, airnya tidak lezat, tidak bisa dikonsumsi kecuali untuk hewan-hewan saja. Tapi ketika Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam jatuh ke sumur tadi, air yang begitu asin, begitu tidak nikmat, begitu tidak lezat, ketika bersentuhan dengan kulitnya Nabi Allah Yusuf, maka air tadi berubah lebih manis daripada madu. Jadi saking manisnya Nabi Yusuf itu baru menyentuh air langsung berubah lebih manis daripada madu. Kalau orangnya kayak apa itu? Maka fa'arsalu waridahum, dikirimlah bagian pengambil air namanya Malik ibnu Di'ar. Yang ambil air diturunkan, fa'adla dalwah, diturunkan timbanya. Ketika dia mulai menarik timba itu, tiba-tiba ada keanehan. Pertama terasa agak berat. Kemudian ada nur, cahaya dari sumur tadi yang memancar ke atas. Lah, ini ada apa ini? Kok ada cahaya dari sumur memancar ke atas, ini cahaya apa? Ketika dia tarik, kaget. Langsung dia mengatakan, ya Bushra hadza gulam, melihat seorang laki-laki yang tidak seperti manusia. Jadi tingkatan ketampanan Nabi Yusuf itu
ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Jadi orang tidak ada mengatakan tampan sekali, tidak. Mereka mengatakan ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi Nabi Yusuf itu ketampannya sudah melewati batas manusia biasa. Jadi sampai nggak bisa disamakan, disandingkan dengan manusia lagi. Sudah, ini malaikat ini, bukan manusia ini. Logikanya kalau kita tengah-tengah nimba. Kita nimba di salah satu hutan. Kita nimba, tiba-tiba yang keluar manusia. Gimana? Pasti orang tuh akan kaget, dilepas itu talinya. Kamu di hutan tengah-tengah malam-malam, hurut matul hari. Nimba malam-malam kamu buka, tiba-tiba keluar manusia. Bagaimana? Langsung kamu lepas. Apalagi kalau orangnya jelek lagi yang keluar itu. Dia lepas, lempar batu, dikira jin, timbun sekalian sumurnya. Nah, ketika dia menarik Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ini, pas Nabi Yusuf keluar tuh kaku langsung tubuhnya. Matanya nggak bisa kedip, tubuhnya itu langsung kaku. Saking melihat keindahan di atas keindahan, di depan keindahan, di belakang keindahan yang diliputi oleh keindahan. Maka dia mengatakan, ya Bushra, hadza hulam, ini siapa ini, manusia kok indah sekali, alangkah senangnya kami. Maka tiba-tiba tengah-tengah mereka gembira mendapatkan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu saudara-saudara Nabi Allah Yusuf tidak jauh, mereka mengembala di samping sumur itu. Maka langsung datang mereka. Maka mereka mengatakan, kamu ambil ini budak saya ini. Ini budak kami yang begitu nakal, pembohong, tukang kabur. Kemarin kami cari-cari, budaknya hilang, kami cari-cari di sini nggak ada, ternyata sembunyi di sumur ini, kurang ajar budak ini. Maka para musafir itu kaget. Budak? Masa ada budak setaman ini, siapa majikan dia ini? Nggak mungkin budak ini. Iya, ini kami beli sejak kecil. Ketika masih kecil diurus oleh ayah kami, diurus oleh saudara kami, sehingga bajunya sama dengan kami, perawatannya juga bagus. Akhirnya tampan, itu budak, tapi nakal itu. Sudah kamu beli aja. Itu murah tuh, nggak usah mahal-mahal. Wasyarauhu bithamanin bahsin darahima ma'dudah. Hanya dijual kurang lebih 20 dirham. Wa kanu fihi minaz zahidin, karena mereka nggak penting itu uangnya itu. Yang penting Yusuf segera pergi jauh dari negerinya. Akhirnya berjalannya dijual, dibawa pergi. Lah, disinilah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang begitu penting dari kisah tadi. Yang pertama kita renungi tadi, Nabi Yusuf itu baru jatuh menyentuh air yang sangat asin, tiba-tiba menjadi manis. Maknanya bagaimana? Maknanya kalau orang itu memang terang, dia itu memang cahaya, dasar dia itu memang lentera-lentera cahaya, lentera hidayah, maka dimanapun dia pergi, kegelapan semua itu akan hilang. Orang banyak bilang, Pak, di rumah ini, kampung saya, Masya Allah, susah sekali. Ini orangnya mau bajingan semua. Dinasehati nggak mau, suruh ke masjid nggak mau. Gimana itu? Tapi dia jarang bertanya kepada dirinya, saya ini terang apa enggak? Kalau memang orang itu gula, kalau memang gula itu manis, dibawa kemanapun taruh kopi, ya enak kopinya. Namanya manis. Tapi kalau sudah pahit, taruh mana aja mengganggu, apalagi asin. Maka dulu ada seorang ulama namanya Bishr al-Hafi, ini wali besar. Maka ketika hari libur, mungkin malam Ahad, malam Kamis, Malkam. Hari libur itu biasanya kerjaannya apa? Mesti nongkrong, ngobrol, ngerumpi, hibah orang. Maka dia nongkrong, ngobrol-ngobrol, ngerumpi. Maka ada satu orang, ini preman-preman semua ini, kumpulan para mafia. Maka preman-preman tadi mengatakan, kita sudah lama kali ngobrol di sini kok kering ini, nggak ada camilannya. Cobalah
cari sana, cari kopi, cari mie ayam atau apalah biar enak. Buah-buah lah minimal. Maka benar, ada satu orang dia jalan ke pasar. Ketika di pasar dia melihat ada seorang ulama besar namanya Syekh Bishr Al-Hafi sedang belanja semangka. Ada semangka, dia belanja. Dipilih-pilih, diketuk-ketuk, dilihat, dicium, ditaruh lagi. Kemudian Syekh Bishr pergi. Ada beberapa semangka yang sudah disentuh, tapi nggak jadi dibeli. Maka Pak Mandari mengatakan, oh ini ada semangka sudah disentuh oleh Syekh Bishr ini. Ini semangka berkah ini. Ini pasti bisa menjadi obat segala penyakit. Suatu perkara yang sudah disentuh oleh orang soleh itu pasti ada khasiat tersendiri. Udah, saya beli. Dia beli, senang, Masya Allah. Ini adalah luar biasa, ini semangka. Tidak semangka biasa, istimewa ini. Dia jalan sambil tersenyum-senyum. Maka teman-temannya kaget. Kamu sudah datang terlambat, gak merasa bersalah, malah ketawa-tawa sendiri. Gimana kamu itu? Shh. Ini ada kisah rahasia. Apa? Mahal ini. Ya apa? Shh, tunggu dulu. Duduk yang rapi. Rapikan duduknya, tawajuh, rapat-rapat, jangan sampai ada yang gak rapat. Ini semangka istimewa. Istimewa dari mananya? Biasa aja. Mau busuk kayaknya itu. Ini semangka ini tadi sudah disentuh oleh Syekh Bishr Al-Hafi. Masa? Iya, coba pegang ini. Dia pegang, kemudian dicium, dihirup itu. Ketika dihirup, maka dia mengatakan, demi Allah, mulai saat ini sampai saya mati, saya nggak akan melakukan kemaksiatan sekalipun. Saya mau fisabilillah berjuang sampai saya mati. Jadi baru mencium semangka yang pernah disentuh oleh Syekh Bishr Al-Hafi itu langsung berubah, tobat, langsung pengen berjuang sampai mati. Itu kalau orang itu terang itu begitu. Kalau memang cahaya yang berdekatan itu menjadi terang semuanya. Makanya ulama-ulama zaman dahulu mereka menyurati Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi. Mereka bertanya, Syekh, ada riwayat Bukhari, Imam Bukhari mengatakan Nabi bersabda, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi falau anna ahadakum anfaqa mithla ukhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Nabi pernah bersabda, jangan sekali-kali kalian berani-berani mencaci sahabatku. Ketahuilah kalau kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, pahalanya tidak akan sebanding dengan pahala sahabat infak 1 mud bahkan setengah mud. Ini kan tidak adil. Kita sama-sama manusia. Saya infak gunung Uhud emas, dia infak 1 mud. Kenapa pahalanya nggak bisa sama bahkan menang sahabat? Maka Syekh Ahmad Al-Faruqi beliau mengatakan, Kang, ini tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Sudah, kalau kamu pengen paham, datang ke sini, sowan mana saya. Betul, ulama tadi sowan. Ketika ulama tadi sowan, salaman dengan Syekh Ahmad Al-Faruqi. Pas musafahah dia mengatakan, Syekh, saya sudah paham, Syekh. Belum saya terangkan, sudah paham. Kan saya belum ngomong, sudah paham. Kok bisa paham dari mana kamu? Syekh, ketika saya melihat wajahmu bersentuhan musafah denganmu, tiba-tiba ya Allah, iman saya itu menembus langit saking tingginya. Maka saya nggak bayangkan gimana sahabat yang dia itu melihat langsung Nabi, tentu imannya nggak tahu sampai mana tembusannya itu. Sehingga pantas sahabat tidak bisa dikejar oleh siapapun karena temannya beda. Maka sangat wajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat Al-Hafidh Al-Munziri beliau mengatakan, nadhruka ilal alim khairul laka min alfi farasin tatasaddaqu biha fi sabilillah. Kamu sekali saja memandang orang alim itu lebih baik, pandangan pada orang alim itu lebih baik daripada kamu punya 1000 kuda
yang semua kamu gunakan fisabilillah. Jadi termasuk cara meningkatkan iman itu dengan memandang orang soleh. Maka Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Lubab beliau mengatakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu min tilka an-nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah." Orang yang memandang orang alim sekali, fa fariha biha, pandangannya itu bukan pandangan benci, tapi pandangan gembira. Masya Allah, ini adalah warathatul anbiya, orang mulia, orang hebat, saya harus cinta kepada dia. Memandang dengan pandangan gembira, bukan dengan pandangan melecehkan. Khalaqallahu min tilkan nadrah. Maka sebab pandangan tadi Allah akan menciptakan malakan satu malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang dia memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Masya Allah. Lah, terang tidak terang itu bukan dari pandangan manusia. Ini orang diterima Allah, cahaya, nur atau tidak, ini menurut pandangan Allah. Sekarang kita itu dalam kehidupan nyata, kita itu banyak, apa kerisauan kita sekarang? Apa yang kita pikirkan hari-hari? Apa yang membuat kita sedih? Apa yang membuat kita sumpek galau? Apa? Yang kita pikirkan hari-hari atau kebanyakan dari kita adalah pandangan manusia. Apa yang dipandang manusia? Yang dipandang manusia itu adalah penampilan. Maka orang itu sibuk ngurus penampilannya. Dia suluk depan kaca berjam-jam itu. Dia haluskan. Cari perawatan-perawatan muka. Cari produk-produk biar mukanya menjadi halus, menjadi bening, menjadi mulus. Nanti kemudian dikasih anti gores mukanya itu. Targetnya kalau ada lalat, hinggap di pipinya bisa kepleset. Kalau sampai ada jerawat satu seperti kena azab dia itu. Ada jerawat satu, bingung sana gimana nih, apa ya obatnya ya? Bingung. Kenapa? Karena pusat pandangan manusia itu muka. Maka muka saya harus baik, harus bersih, harus jernih. Gimana orang pokoknya targetnya kalau melihat saya matanya keseleo. Begitu apa enggak? Apa yang dipandang manusia? Penampilan. Maka dia menggunakan, beli baju-baju yang terang-terang, yang warnanya mencolok. Warna apa mencolok? Warna merah. Pakai merah hati, supaya yang melihat bisa jatuh hati. Betul apa enggak? Pakai baju yang terang-terang, nanti kalau mau ngaji pakai minyak wangi yang wanginya Masya Allah, lewat pusat 6:30 sampai 9:30 belum hilang wanginya itu. Ada enggak itu? Yang motor-motor yang lewat yang pagi-pagi itu, itu untuk apa? Supaya orang mencium aroma dia, memandang dia, suka dengan dia, menganggap dia orang yang perfect. Benar atau tidak? Yang dipandang manusia itu apa? Harta, kekayaan. Maka orang itu sibuk, gimana harta saya menjadi banyak, mobil yang bagus, beli HP, pokoknya sampai ada gambar apel kerowaknya di situ. Supaya apa? Supaya dikira nanti HP sultan. Betul apa enggak? Supaya orang-orang itu memandang, orang kaya ini, sultan mah bebas. Betul apa enggak? Iya, begitu. Apa yang dipandang manusia? Kekuasaan. Maka kalau kita melihat pertempuran ini sampai jatuh-jatuhan, perang besar-besar, itu perebutan kekuasaan. Supaya dia berkuasa, menjadi raja, orang-orang menghormati dia. Hari-hari adalah pandangan manusia. Kalau kita pikir, kita renungi, hari ini saya sedih enggak? Sedih. Kenapa sedih? Itu orangnya ngomentari saya ini, ngomentari saya itu. Karena manusia. Kesedihan sekarang kita ini, kegalauan kita karena teman-teman kita, karena manusia, makhluk, gimana komentar orang, gimana makhluk, sedangkan dia melupakan sang pencipta makhluknya. Apa yang dipandang Allah? Apa yang dinilai Allah itu apa? Bukan itu semua.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak melihat kalian itu tampan atau enggak, mulus apa enggak, mukanya mulus apa kayak aspal, enggak dilihat. Wala yanzuru ila amwalikum, harta kalian enggak dilihat oleh Allah. Yang dilihat itu apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, hatinya itu gimana? Walaupun hitam legam, tampaknya tidak menarik, tapi hatinya sejernih mutiara. Itu yang mahal. Ada orang mukanya mulus tapi hatinya busuk. Lah itu yang paling penting di sini ini. Maka kita harus ada waktu untuk ngecek hati saya itu gimana. Saya ini amal itu karena pamer apa karena enggak. Sekarang begini saja. Kita kan semua pakai baju jubah, pakai peci, sunnah Nabi, ada yang pakai serban. Yang tadi ke masjid pakai baju niatnya karena ikut Rasulullah ada enggak? Yang sore tadi ketika pakai baju habis mandi niatnya ini sunnah Nabi, saya ikut ini biar dapat pahala. Saya meninggalkan pakai celana pensil, pakai celana gaul-gaul, pakai baju karena saya pengen dapat pahala. Ada enggak? Ada mungkin sedikit tapi rata-rata orang ya pakai baju ya biar halus, biar orang senang, biar bersih. Maka dulu ada ulama, dia jalan ke masjid, ada baju atau pecinya itu kebalik. Maka santrinya mengatakan, "Syekh, bajunya kebalik, Syekh." "Oh, iya ya, kebalik ya." Maka dia buka mau dibalik, nggak jadi. "Kenapa nggak jadi, Syekh?" "Tadi ketika saya ke masjid, saya niat tuh pakai baju karena sunnah Nabi. Sekarang saya pakai baju, saya balik karena kamu nggak mau, nggak dapat pahala ikut kamu. Sudah biar kebalik aja." Itu, berarti orang itu banyak mengamalkan sunnah tapi nggak ada niatnya. Bahkan niatnya kebalikannya. Maka pentingnya itu orang itu mengecek hati saya itu gimana. Hati saya itu ingin maksiat apa enggak. Itu penting. Banyak orang yang tampaknya duduk di masjid, depannya tafsir, duduk di masjid, ngaji kitab, masjid yang suci, tapi otaknya di Madrid sana. Tampaknya ngaji, pikirannya pulang, makanya sudah recep, otaknya sudah mulai berputar ini. Kapan? 2 bulan lagi ya? 2 bulan kurang atau lebih dikit ini, sudah dihitung. Kurang berapa hari lagi. Karena apa? Karena sepertinya dia baca Al-Quran tapi otaknya di rumahnya. Nanti saya persiapan pulang nih pakai apa ya, beli baju apa, tas apa ya, nanti saya pulang gimana, jangan sampai ada razia rambut. Nanti kalau saya botak pulang apa kata manusia. Betul apa enggak? Nah itu masalah di situ. Yang dinilai adalah penilaian orang terus. Maka hati itu harus kita renungi. Diganti dengan zikir Allah, Allah lah. Kalau hati sudah mulai jernih, orang baru kita salami, Assalamualaikum, dapat hidayah langsung mereka. Maulaya salli wa sallim